Tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. 1 Raja-Raja 2. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batsheba, ibu Salomo, lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan, supaya aku menjadi raja, tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Yahweh lah ia mendapatnya. Dan sekarang, satu permintaan saja kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisag, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia, lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya, kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja, lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah, ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisag, gadis Sunem itu, diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisag, gadis Sunem itu, untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab, anak Zeruya." Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi YHWH, "Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi YHWH yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud, ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya putra Yoyada, orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar Raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati, tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan YHWH di depan Daud, ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam YHWH. Dengan demikian Salomo memenuhi firman YHWH yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah YHWH, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo, bahwa Yoab sudah lari ke kemah YHWH, dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya putra Yoyada, "Pergilah, pancung dia." Benaya masuk ke dalam kemah HWH serta berkata kepadanya, "Beginilah kata raja, keluarlah." Jawabnya, "Tidak, sebab disinilah aku mau mati." Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, "Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku." Kata raja kepadanya, "Perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia, dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan YHWH akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner putra Ner, panglima Israel, dan Amasa putra Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya, tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya, dan tahtanya akan mendapat selamat daripada YHWH sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya putra Yoyada,
lalu memancung dan membunuh Yoab, kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya putra Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan Raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kemudian Raja menyuruh memanggil Simei, dan berkata kepadanya, "Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana, dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh, dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri." Lalu berkatalah Simei kepada Raja, "Baiklah demikian. Seperti yang tuanku Raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini." Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Ahis putra Ma'aha, Raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, "Ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gad." Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad, kepada Ahis, untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo, bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka Raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Yahweh dan telah memperingatkan engkau, begini, ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh." Dan engkau telah menjawab, "Baiklah demikian, aku akan mentaatinya." Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Yahweh itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata Raja kepada Simei, "Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud, ayahku, maka Yahweh telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo, dan kokohlah tahta Daud di hadapan Yahweh sampai selama-lamanya." Raja memberi perintah kepada Benaya putra Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo.